Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, ini Tia udah hadir. Ini saya baru buka, Tia udah langsung masuk aja nih. Oh, sorry deh. Maaf lahir batin kalau gitu deh. Iya, oke. Sore hari ini, sesuai yang kita janjikan, kita akan ngebahas tentang ininya Tia ya, bukunya Tia yang ini saya juga tulis di sini bahwa sampai hari ini saya aja bapaknya juga masih nanya-nanya nggak paham kenapa Tia harus menulis novel gitu. Karena yang saya tahu sejak kecil sampai dengan umur 3 tahun Tia itu punya masalah dengan bahasa kata, lambat bicara gitu. Kalau dari kecil Tia itu memang lebih lancar kalau pakai bahasa bunyi daripada bahasa kata. Jadi kalau ada piring pecah itu artinya ada yang mau disampaikan. Gile buka kartu banget. Pesan. Kalau ada gelas-gelas pecah, prang gitu, itu artinya Tia menyampaikan pesan. Nah ini lanjut berpuluh-puluh tahun jadi musik director, itu mengolah bahasa bunyi menjadi bahasa komunikasi. Sekarang tiba-tiba out of the blue, tidak ada angin, tidak ada hujan, Tia ini mengolah kata membuat sebuah novel. Nah, ini kayaknya nggak cuma Papi yang penasaran nih, kayaknya banyak yang penasaran juga. Ya, posisinya mundur dikit supaya kepalanya nggak dipotong. Oh gitu ya. Soalnya ini Gitu. pakai tangan, soalnya aku pakai iPhone. Terus pakai tangan, ya udah begini aja deh. Nanti kalau ada pertanyaan disebutin aja ya Pak Bi ya. Ya, saya jadi admin, jadi moderator. Oke. Untuk menjawab penasaran saya memang akhirnya mengundang Tia sore hari ini untuk menanya-nanya apa sih latar belakang kok menulis novel. Dan hebatnya novelnya Tia ini sudah dapat endorsement dari produser kondang Pak Chan Parwes. Katanya gini, temukan kisah Tiara yang berliku dalam menemukan kebahagiaan sejati. Kayaknya bakal jadi film nih kayaknya. Ya, Tinggal amin. Dibuatin skripnya udah jadi film. Ya, Tia, silakan perkenalkan diri dulu, kemudian cerita apa yang membelakangi atau melatar belakangi ide Tia untuk menulis buku. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kepalanya nggak kepotong, soalnya pegel. Pakai tangan soalnya ininya. Perkenalkan, nama saya Tia Subiakto. Saya sebenarnya penata musik film, kemudian juga jingle maker. Terus kalau ada orderan theme song juga hayu sini come to mama. Tapi memang tahun ini berbeda sedikit karena di tahun ini tuh memang mencoba untuk menulis, memang baru tahap awal, tapi tiba-tiba menulis itu menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kenapa menarik? Aku juga baru tahu tahun lalu bahwa kan sebagai penata musik film kan pasti kan ngerjainnya kan musik film gitu. Tapi ternyata musik film itu nggak cukup. Jadi sebagai penata musik, kita itu sebagai penata musik itu harus bisa untuk tahu story-nya. Karena sebenarnya kan kita membantu tugas sutradara. Sutradara itu tugasnya adalah tell the story. Sementara produser itu kan tugasnya adalah how to make it happen. Nah,
Dan berangkat dari situ, oh iya ya gitu. Aku mau coba belajar nulis gitu, atau belajar bikin cerita dulu gitu. Tapi bikin cerita, menulis itu memang pakai perasaan. Jadi kayak bukan bukan yang nulis ya nulis aja gitu, nggak gitu sih. Memang misalnya ada satu momen di mana itu harus sedih ya, kita harusnya sama aja kayak bikin musik sih Pak Bi sebenarnya jatuhnya. Cuman ini memang melalui kata-kata gitu. Nah, akhirnya ya udah akhirnya di suatu momen saya memberanikan diri pada waktu itu awal tahun, um, aku mengadakan film score camp dan kita harus menyediakan satu film pendek untuk para peserta latihan untuk bikin musik film pendek gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk menulis cerita. Ceritanya judulnya Di Manakah Cinta. Tapi waktu itu well executed ya. Ya dengan budget seadanya lah gitu karena memang film pendek aja. Dan ternyata yang bikin surprise adalah bukan cuman peserta itu begitu ngerjain si film musik filmnya itu keluar 3 soundtrack, enggak, tapi ternyata ada bakat tersendiri, bukan bakat sih sebenarnya, tapi apa ya, kayak ada minat tersendiri untuk pengen nulis gitu. Ya udah akhirnya di sepanjang kereta, aku mulai di minggu ketiga Januari, aku nulis Panggil Aku Mama itu. Awalnya bentuknya skenario Pak Bi, jadi bukan novel langsung. Jadi memang benar-benar skenario. Aku menulis pakai Celtext. Kemudian awal Februari, aku pas mau berangkat itu, kalau nggak salah udah jadi draft 2 deh. Jadi draft 2, berangkat naik kereta dari Jakarta ke Semarang, aku tuker-tuker nama tokoh, pas segala macam. Jadi selama 5 jam itu benar-benar menyelesaikan semuanya, all itu di draft 2. Kemudian sampai di Semarang, ya sembari ngajar, sembari ngeliat, sembari ngajar, sembari baca gitu kan, baca lagi, feel-nya dapat apa enggak nih tulisan dan segala macam. Ya akhirnya aku pindahin semuanya ke laptop dari awal sampai akhir karena pada waktu itu aku baru dapat bocoran bahwa Final Draft 11 itu oke banget untuk bisa nulis skenario atau bisa nulis novel, bisa nulis apa aja, termasuk bisa bikin komik gitu. Ya udah jadinya aku install Final Draft 11, which is menurut aku kalau memang aku mau serius menulis, software ini benar-benar bermanfaat dan berguna gitu. Akhirnya Panggil Aku Mama di situ ditulis jadinya draft 3. Begitu selesai draft 3, tiba-tiba kan COVID kan. Begitu pulang, sebenarnya waktu pas berangkat ke Semarang juga udah mulai kedengeran ada yang ketularan COVID dan segala macam. Begitu pulang kan udah terjadi pandemi, WHO juga udah menyatakan itu. Jadi akhirnya yang tadinya aku mau keliling-keliling antar produser gitu, ayo dong Pak gitu, ini cerita saya gitu. Ya akhirnya jadinya dibikin jadi novel aja dulu. Yang penting kan dinikmati dan ceritanya bisa apa ya, bisa diterima lah oleh masyarakat kayak gitu ceritanya Pak Bi. Ya, ini juga bikin heran juga. Sementara itu ada Mas Keke dari Bali, say hi. Dia Halo bilang, Mas Keke. sampean kok cerdas banget sih Mbak. Siapa dulu dong bapaknya kan gitu. Ceritanya ketularan sih, sebenarnya lebih tepatnya ketularan Pak Bi. Ya, nah ada sebuah perbedaan sikap pada waktu menulis jingle atau membuat musik untuk film dengan membuat novel. Ya. Karena membuat novel itu mirip dengan membuat lagu, mencipta lagu. Jelas banget garisnya antara lagu dan jingle kan. Tia selama ini puluhan tahun yang dikenal Pak Bi kan sebagai pencipta jingle dan musik untuk film. Nah, kalau lagu itu kan sebetulnya ekspresi dari penciptanya. Kalau dia lagi sedih, lagunya mellow. Kalau dia lagi seneng, lagunya gembira. Demikian juga penyanyi ya. Penyanyi itu karena menghayati ciptaan penulisnya, maka
itulah yang kemudian diekspresikan, jadi menjadi self-expression. Sementara kalau jingle kan itu merupakan suatu nada yang membuat orang yang mendengar itu berekspresi, jadi membangkitkan ekspresi. Nah, Pak Abi melihat bahwa menulis novel itu seperti membuat lagu, gitu. Jadi mengekspresikan mood dari yang mengarang. Ketika nulis itu mengekspresikan perasaan dari yang mengarang. Apakah novel ini mengekspresikan perasaan Tia pada waktu menulis? Sebenarnya yang seperti yang kita ketahui bersama, manusia itu kan sebenarnya punya perjalanan hidup yang sangat panjang. Pak Bi kan sebagai papa aku pasti juga tahulah gitu pengalaman-pengalaman apa aja sih yang aku pernah alamin kayak gitu. Atau aku juga melihat beberapa sahabat-sahabat aku yang mengalami itu. Itu menjadi inspirasi tersendiri sih buat aku untuk menulis Panggil Aku Mama. Kalau Pak Bi bilang untuk menulis novel itu sama dengan membuat komposisi, itu benar banget. Tapi mungkin lebih tepatnya tuh kayak membuat aransemen sih. Jadi core-nya, melodinya itu adalah logline. Logline itu maksudnya kayak pokok pikiran kalau di bahasa Indonesia gitu. Terus kalau belajar bahasa Indonesia SD. Nah, terus kalau cerita itu kayak perjalanan aransemen. Jadi misalnya ini ada intro, ini ada bait 1, ada bait 2, ini ada ref, ini harus modulasi, ini modulasinya berapa nada kayak gitu. Jadi memang bedanya itu. Tapi sebenarnya sih kayak olah rasanya itu sama sih. Sama banget. Jadi antara membuat musik dengan membuat cerita itu olah rasanya sama. Yang aku alamin waktu pas nulis cerita, apakah itu formatnya menjadi novel atau memang masih skenario? Soalnya kan Panggil Aku Mama tuh udah jadi draft 3. Draft 3 tuh udah yang, which is draft 4 itu sudah ready untuk bisa dibikin director's treatment gitu. Nah, dalam bentukan cerita itu yang sama antara novel sama musik itu adalah olah rasanya. Jadi kita tuh dengan pengolahan rasa, misalnya kan kalau di film juga begitu sih Pak Bi. Jadi misalnya perasaan sedihnya kudu sedih apa kudu tegang, apa kudu begini, apa kudu begitu, itu olah rasanya memang harus main banget gitu. Demikian juga dengan membuat novel, tapi bedanya adalah kalau musik itu cuman satu dramatic part yang harus di-enhance. Sementara kalau untuk novel itu memang kita harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir sekali, benar-benar termasuk karakter profile, termasuk plot, alur, terus berapa sequence yang mau kita mainkan, act 1-nya gimana, act 2-nya gimana, act 3-nya gimana, kayak gitu. Nah, memang benar yang Pak Bi bilang, beda banget sama kalau bikin jingle. Kalau bikin jingle, itu memang kita sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Which is itu larinya adalah musik untuk komunikasi. Gitu. Ya, kalau melihat prosesnya sih, sebetulnya Tia sedang mengaransemen sebuah cerita. Jadi, bukan sedang menciptakan sebuah cerita. Jadi, ceritanya sudah ada, didramatisir dengan kata-kata ini kalau di novel ya, atau didramatisir dengan suasana ini gitu. Tapi ceritanya sudah ada. Nah, itu yang Pak Bi, ini ada Mas Oksan nih. Pam itu ya. intronya aneh. Refnya bikin naik adrenalin, endingnya sweet deh. Jangan spoiler dong. Loh enggak, siapa yang spoiler? Itu si Oksan yang spoiler itu. Nanti habis ini gua undang masuk loh, supaya spoiler. Supaya tambah spoiler. Aduh. Iya. Ya, ini Mas Keke juga komen. Pak Bi tahu musik belajar di mana, Pak? Loh, saya itu lahir sudah nyanyi loh, Mas Keke. Assalamualaikum. Jadi semua orang itu Mbak ya. Tia. Halo Mbak Tia, mau tanya dong, apa hal yang paling sulit ketika menuliskan novel PAM ini?
paling sulit adalah ketika harus mensinkronkan antara second cinema dengan tulisan sih. Ya seperti yang Pak Bi pernah bilang kan, aku dari umur 3 tuh susah banget ngomong gitu kan. Aku tuh baru bisa ngomong tuh umur berapa sih Pak? Aku lupa deh. Umur 4 apa 5 gitu. Itu juga Kayak berkat Pak Kasur itu. Pak Kasur kamu kalau nggak masuk Pak Kasur nggak bisa ngomong kamu. iya, iya. Utang budi seumur hidup sama Pak Kasur kamu. Iya, bener bener sih Pak Kasur almarhum ya udah. Nah, Ya, ya. jadi memang aku cuma memakai second cinema aku mungkin karena kebiasaan ngelihat film kali ya, berbelas-belasan film. Jadi ya editorial thinkingnya juga mulai kepatok nih di subconscious. Jadi karena editorial thinkingnya kepatok, jadi ya udah langsung nulis gitu. Ya, Gitu. jadi Oksan selaku editor dari PAM ini sebetulnya nggak ngedit apa-apa ya, cuman benerin kata-kata aja. Karena editor thinkingnya, plotnya sudah dibuat semua sama Tia nih, karena gara-gara orang film. Iya. Malah jangan-jangan udah ketahuan nih di halaman ini, bab ini, musiknya gimana, malah udah jadi kali ya. Udah ketahuan kalau di skenario itu udah ada 2 soundtrack sebenarnya. Jadi 2 original soundtrack, awal sama akhir, sama satu lagi tuh, oh waktu pas saat si ini begini, oh oke aku akan isi musiknya begini. Saat si itu, oh ini kayaknya mesti didiemin deh. Ini biarin editorial editingnya aja yang ngasih ritme kayak gitu-gitu tuh udah lebih ini. Saya Udah ninggalin kebayang kick ya. doang. Udah kebayang. Udah kebayang, Wah. Ya, nah sekarang Tia tahu bagaimana cara kerja Pak Bi. Ya, Mm, ketika ketemu klien bilang saya mau campaign begini, lalu Pak Bi langsung bikin ide. Idenya dibuat storytelling. iya. Storytelling yang dibuat. Ketika buat storytelling itu udah kebayang nanti editnya gimana. Iya. Itu aku Sudah. berasa banget, benar-benar berasa jadi papi. Eh, jadi itu sudah jadi multifokus, udah tidak lagi fokus di storytellingnya, tapi juga sudah ke storyboardingnya gimana, director Iya, treatmentnya gimana, lighting iya, treatmentnya gimana, settingnya gimana, kemudian kamera worknya gimana, angle-nya gimana, sampai editingnya gimana, terus nuansa dari mood yang mau dibangun apa, musiknya kira-kira kayak apa. Jadi memang begitulah. Jadi itu mungkin kalau buat Pak Bi itu sebuah gift, sebuah paringan Gusti Allah gitu ya. Mungkin mm-mm, dia melalui proses. Jadi memang ada proses yang dipercepat gitu. Karena kesempatannya juga lebih dulu, ada mm-mm. proses yang datang pelan-pelan belakangan. Jadi sekarang ini kalau boleh dibilang, dia tinggal hire produser sama milih artis udah bisa semuanya sendiri. Sampai ke barangkali ketika sutradara di brief pun juga nggak gitu mas, nggak gitu pasti gitu. Iya sih, tahu aja. Emang aku suka begitu orangnya. Wah, parah Mas Oksan enak Ya, banget Mas Haris. Oke, terus jadi tapi memang aku merasakan banget nikmatnya itu keseluruhan. Maksudnya kayak gini, selain untuk membuat novel sendiri, keseruan yang lain adalah konten promo gitu. Jadi hmm, tiba-tiba di otak aku, kan waktu itu kan aku sempat malam-malam WA Pak Bi kan, ini gimana sih cara promo novel ya? Aku juga jadi bingung gitu. Dan kemudian dengan hmm, keadaan seperti ini, pasti kita semua setuju bahwa ini pasti sulit lah ya gitu. Terus Pak Bi cuma bilang, ya udah, why don't you tell your own story gitu. Maksudnya cerita kenapa si novel itu ada, terus sampai akhirnya aku minta Mas Oksan untuk, ayo kita live Instagram gitu. Terus nyeritain soal editingnya, terus ngajak Rusdi juga, kayak gitu-gitu. Nah, buat aku it's very fun. Apalagi kemarin-kemarin itu aku juga sedang mempersiapkan. Ternyata tuh aku baru tahu kalau pre-order dimulai berarti itu book launching gitu.
Jadi ternyata book launching itu besok. Jadi buru-buru banget nyiapin. Tapi memang kontennya itu aku membuat musiknya sendiri, membuat konsepnya sendiri. Terus kata-kata yang dipilih aku dibantu sama Mas Oksan juga untuk kalimat-kalimat yang dipilih gitu. Kayak gitu-gitu. Ya honestly ini pencapaian yang aku juga gak nyangka gitu ya, alhamdulillah banget. Sampai ada beberapa teman-teman dan sahabat yang ayo sini biar aku share, kamu ada konten apa, kayak gitu-gitu. Jadi yang ya alhamdulillah deh gitu, ini barokah banget. Dan ya mudah-mudahan sih besok bisa pre-order dan banyak yang order. Gitu aja sih. Apa sih tiap Ya nanti followernya Pak Bi harus pre-order. Iya dong, harus. Jadi harus. begini, menulis buku dan yang tahu dan yang tidak tahu memang beda. Jadi kalau Pak Bi menulis buku itu di kepalanya sudah ada satu belief, satu keyakinan bahwa orang itu sebetulnya nggak beli buku gue, gitu. Karena apa? Seth Godin mengatakan people don't buy product or services, people buy connection, story, and magic. Nah, yang dikerjakan oleh penulis buku seperti Pak Bi adalah create the magic. Begitu lu baca buku gue, lu ngerasa wow. Nah itu tugasnya cuma itu doang. Jadi nggak mikirin bikin buku, karena people don't buy product. Kalau Pak Bi bikin buku, mungkin 90% orang itu kepengin terkoneksi sama Pak Bi. Terus pengen dengar ceritanya Pak Bi, dan terakhir, wow apa enggak sih? Jadi ini yang makanya ketika Tia nanya gimana cara promonya, kan Pak Bi bilang ya lu kerjain sendiri aja gitu. Supaya apa? Supaya paham gitu. Bahwa melalui kesulitan ini kamu tahu formulanya gimana, karena tidak akan sama kalau menggunakan formula orang lain. Gitu. Iya sih. It's true, ya, indeed. Ini tergambar ketika Pak Bi bikin workshop, ya. Itu workshopnya nggak pernah diceritain, cuman ada workshop judulnya bisa bikin brand. Tapi di workshop itu kurikulumnya apa nggak pernah diceritain. Iya, benar sih. Ya. Iya, benar. Dan orang bersedia membayar di depan, istilahnya PO gitu ya, untuk ikut workshopnya Pak Bi. Gitu. Nah, tugasnya Pak Bi cuma satu, ketika workshop, itu pesertanya dibikin wow, itu aja. Materinya nggak penting. Kalau ditanya, kamu mau bayar sekian juta itu, emang tahu mau diajarin apa? Nggak tahu, Pak. Ya kan? Loh, kalau nggak tahu kok percaya sampai bayar duluan untuk dapat tempat di workshop saya gitu. Nah itu, kamu dengar dari siapa sih? Kita belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. Ya. Iya. Oh, saya dengar dari Pak, dari teman saya. Oh, cerita teman kamu kan? Nah, berarti Seth Godin benar bahwa orang itu percaya kepada orang karena cerita dari orang-orang. Makanya kenapa pada waktu Tia nanya gimana cara promosi buku kamu, saya bilang ceritain aja prosesnya, ceritain aja siapa yang terlibat, ceritain aja darah dan air mata yang tumpah ketika menulis buku itu akan membuat orang tertarik gitu. Iya sih. Jadi begitu sih. Oke, sekarang kasih tahu sama kita, kenapa kita harus beli buku kamu? Aduh, kok aku jadi deg-degan sih tanya Pak Bi begitu. Loh iya dong, kan paling tidak give me one single reason why I have to buy your book. Yeah. Nah, that's your favorite words. Ya, Papi punya alasan satu. Ya gue beli dong, ini buku anak gue gitu. Nah, yang lain kan nggak bisa ngomong gitu. Oke, jadi
novel Panggil Aku Mama itu syarat dengan pengalaman dan bisa ditarik kesimpulan dari semua ceritanya. Bahasanya juga nggak berat. Aku juga nggak mau membebani para pembaca dengan imajinasi yang berat-berat. Just enjoy the story. Kalau menurut aku, yang sangat valuable dari novel ini adalah value dari ceritanya. Value dari cerita. Tidak pernah atau jarang novel yang membahas duda dan janda. Itu aja. That's one single spoilernya itu reason ya. why. Kan spoiler dikit. Kan dikit. That's one single reason why you have to buy Panggil Aku Mama. Gitu. Oke. Kalau Pak Abi melihat melihat perjalanannya Tia dalam berproses secara profesional, itu kayaknya nih pada waktu bikin musik Tia itu gemes untuk dua hal. Yang pertama ceritanya, yang kedua tampilan gambarnya. Jadi gemes sama yang bikin skenario, sama gemes sama yang bikin jadi sutradara. Tahu aja sih, Pabi tahu aja. Emang, kadang-kadang aku suka ngoceh sendiri gitu. Oh, nulis novel cuman iseng atau akan ada karya-karya novel lagi setelahnya? Well, Iseng lah, udah iseng udah. Enggak iseng. Enggak, ini yang Papi barusan bilang kan. Itu sebetulnya kan ledakan emosinya Tia, ledakan amarahnya Tia, kalau boleh dibilang gitu, kepada penulis skenario dan sutradara. Karena musik yang harusnya memberikan ruh kehidupan kepada cerita itu jadi nggak jalan gara-gara ceritanya dongok kan gitu. Ya kadang-kadang aku ngalamin begitu sih, cuman itu aku jadiin pelajaran. Kalau menulis memang ya iyalah jadiin pelajaran. Jadi kalau misalnya aku yang jadi director, aku nggak bakalan kayak dia gitu. Atau kalau misalnya aku jadi penulis skenario, aku nggak bakalan kayak dia gitu, bikin cerita dongok gitu. Nah, makanya karena itu aku memang lagi in the middle of online course, which is itu screenwriting. Jadi aku belajar di situ, belajar tahapan plot, belajar act, belajar tentang karakter profile seperti apa, menyusun karakter profile, terus udah gitu first pages itu ternyata berpengaruh besar sekali terhadap pembaca, terutama untuk produser kayak gitu-gitu. Nah itu aku belajar banget. Nah aku memang ambil kelas online course-nya di memang lewat Coursera. Aku ambilnya di Michigan State University. Jadi aku memang belajar. Dan memang buat aku sendiri, kalau misalnya nanti semakin kesana, terus aku tiba-tiba karena kebanyakan protes, jadi udahlah nggak usah bikin musik deh. Ya, so I can make story yang skenarionya aku bikin, yang aku ngedirect sendiri, yang aku editing sendiri, yang aku bikin musik sendiri, dan yang aku biayain sendiri. Itu yang menjadi cita-cita aku sih sekarang. Ya. Jadi kayak begitu sih. Ya, jadi Steven Spielberg kan. Iya sih. Gak heran. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk referensi ya, banyak-banyak nonton drakor deh, drama Korea. Iya. Drakor drama Korea itu anjrit banget itu. Director treatment-nya kurang ajar banget. Satu, ya kan ada sebuah cerita, skenario, sutradara harus mewujudkan dalam gambar. Ya. Tapi gambar itu nggak cuma sekedar ngambil gambar, not just taking picture, tapi making picture. Making pictures, ya. Jadi si pemilihan dari talent harus betul, kemudian actingnya juga harus pas gitu ya. Kemudian memecah plot itu harus benar gitu ya. Misalnya mengambil gambar dengan berapa kamera, 3-4 kamera. Gunanya apa? Ketika dia diputus, itu kemudian nyambungnya lagi ke episode berikutnya, itu diulang tapi dengan angle yang berbeda. Nah ini kurang ajarnya drama Korea.